Baik, sebelum kita mulai kelas kita, mari kita buka dengan doa Bapa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang sakramen-sakramen gereja. Pertama, kita semua sudah mendapatkan pembagian daftar yang kakak sudah bagikan di WA pada minggu yang lalu. Nah, materi sebelumnya itu pada bab kemarin kita sudah belajar tentang gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan. Nah, boleh coba satu orang jelaskan apa itu gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan? Ya, Aldo, silakan. Baik, terima kasih Aldo. Nah, gereja sebagai tanda penyelamatan itu dalam konteks bab berikut kita akan melihat bagaimana peran yang nyata sebagai wujud konkret, bagaimana kita bisa melihat tanda yang menyelamatkan itu. Secara lebih mendalam, peran gereja tersebut terungkap di dalam wujud sakramen. Gereja Katolik mengajarkan bahwa terdapat 7 sakramen. Salah satunya adalah sakramen baptis. Kita lanjutkan sekarang dengan melihat terlebih dahulu apa artinya sakramen baptis. Membaptis berasal dari bahasa Yunani baptizo, yang berarti pembasuhan atau pencucian. Nah, dalam gereja Katolik sendiri, membaptis itu bisa dilakukan dengan cara ditenggelamkan calon baptis tersebut ke dalam air, ataupun orang yang hendak dibaptis itu dituangkan air di atas kepalanya. Namun, lebih lazim kita ketahui bahwa gereja Katolik itu biasanya tidak menenggelamkan seseorang ke dalam air, melainkan menuangkan air di atas kepala sang penerima baptisan tersebut. Sakramen baptis ini menjadi dasar kehidupan bagi orang Kristiani dan juga sekaligus menjadi dasar bagaimana ia bisa masuk ke dalam keanggotaan gereja. Nah, pertanyaannya, ada yang tahu tidak kenapa sakramen baptis itu menjadi dasar bagi orang Kristiani ataupun menjadi dasar bagaimana orang bisa dikategorikan masuk ke dalam keanggotaan gereja? Coba, Frater Mulia, siapa yang tahu? Langsung saja angkat tangan. Dia salah atau benar itu urusan belakang. Yang Frater Mulia itu keberanian untuk dijawab. Ya, Sinta, silakan jawab. Ya, baik, terima kasih Sinta. Nah, apa yang teman kita telah sampaikan itu sudah benar, bahwa dalam sakramen baptis itu keanggotaan gereja menjadi hal yang hakiki ketika seseorang telah menerimakannya. Dalam perjalanan sejarah, pembaptisan ini telah menjadi unsur pelayanan gereja sejak Pentakosta. Jadi ketika dahulu para rasul telah mendapat karunia Roh Kudus sebagai bukti janji dari Yesus, gereja secara turun-temurun telah melaksanakan pembaptisan bagi orang-orang yang ingin menjadi kaum Kristiani ataupun masuk ke dalam golongan Kristen. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam dasar biblis. Nah, di dalam kata sini kita sudah masukkan daftar biblis yang menjadi
pokok pedoman dalam pembelajaran sakramen baptis pada kesempatan ini. Bisa dilihat di halaman kedua. Nah, dasar biblis itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 47. Dibaca dari yang paling depan. Silakan, Alfian. Ya, itu dia. Dasar biblis dari sakramen baptis. Kita telah melihat bagaimana Petrus bersama dengan murid-murid yang lain, mereka bersama-sama menegaskan kepada orang-orang Yahudi ataupun orang-orang yang non-Yahudi agar pembaptisan itu bisa menjadi sarana bagi mereka untuk mencapai keselamatan kekal yang diupayakan melalui pertobatan dan kemauan diri. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu lambang dari sakramen baptis. Lambang dari sakramen baptis itu sendiri ditetapkan oleh gereja dalam 3 bentuk. Ada yang tahu? Tanpa melihat kata, ada yang tahu? Ruang kata. Ya, Gini, silakan. Ya, sudah benar keduanya ini. Ayat ini sudah benar. Yang satu lagi terakhir, siapa? Ya, Valen, silakan. Ya, benar sekali. Kain putih. Jadi, lambang dari sakramen baptis itu digolongkan dalam 3 hal. Yang pertama, air, lilin, sudah disebutkan oleh Gini tadi. Lalu Valen melengkapinya dengan kain putih. Yang pertama, air. Adakah teman-teman di sini yang tidak tahu atau tidak pernah melihat air? Pasti sudah pernah ya melihat air. Nah, air itu merupakan unsur esensial dalam kehidupan manusia. Jadi, dengan air itu, misalnya orang-orang membawa bakso di rumah, tidak mungkin membawa bakso pakai tangan, pakai PC. Tidak mungkin, pasti pakai air. Nah, air itu pun diungkapkan oleh gereja dalam makna agar seseorang itu bisa dibersihkan dari noda dosanya. Jadi demikian halnya pula orang-orang yang menerima pembaptisan itu, dalam hal ini mereka juga menerima air yang diteteskan di atas dada mereka agar mereka itu dibersihkan dari dosa-dosanya, terlebih khusus dosa asal. Dosa asal itu sendiri kita sudah tahu kan dari pelajaran kelas 7, itu dosa yang diturunkan dari Adam dan Hawa. Lambang yang kedua yaitu lilin. Teman-teman ada yang tahu tidak apa itu lilin? Apa kegunaan dari lilin? Ya, Alfredo silakan. Ya, benar sekali. Kita berikan tepuk tangan kepada Alfredo. Nah, lilin itu benar yang dijelaskan oleh Alfredo bahwa lilin itu digunakan untuk menerangi kita ketika kita berada dalam sebuah ruangan yang gelap ataupun berada di dalam suatu peribadatan biasanya ataupun di dalam kegiatan-kegiatan yang membutuhkan cahaya secukupnya. Nah, demikian pun juga gereja mengajarkan bahwa lilin itu digunakan, diumpamakan sebagai cahaya Kristus yang menerangi jiwa seseorang melalui sakramen baptis. Jadi, dengan diterimakannya sakramen baptis, cahaya Kristus, terang Kristus menerangi siapa saja yang berada di dalam kegelapan dosa. Lambang yang ketiga yaitu kain putih. Biasa orang juga bertanya, Dokter, yang kain putih juga pakai for pembaptisan? Coba ada yang tahu tidak? Teman-teman ada yang tahu kenapa sebenarnya pembaptisan itu memerlukan kain putih? Coba, siapa yang berani? Ya, Dio, silakan. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Dio.
Nah, kain putih itu benar disimbolkan sebagai hal-hal yang suci, disimbolkan sebagai wujud yang baru. Tadi dijelaskan tadi oleh teman kita bahwa kain putih itu melambangkan kesucian. Benar. Nah, dalam gereja Katolik, kain putih itu dimaknai sebagai pengungkapan baru di dalam hidup akan Kristus. Jadi, seseorang yang mendapatkan kain putih itu dan mengenakannya disimbolkan sebagai ia yang telah mengenakan pakaian kebesaran, pakaian Kristus itu sendiri. Jadi dalam pakaian itu, dalam pakaian yang dikenakannya yang dilambangkan dalam kain putih, ia mengenakan kekuatan baru dalam Kristus, sehingga kekuatan yang baru itu membuat dia sanggup untuk melawan segala kecenderungan yang negatif ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Sampai di lambang dari sepanjang pembaptisan, ada yang mau bertanya? Oh, belum ya? Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut ke poin berikutnya, jenis-jenis baptisan. Gereja Katolik membedakan antara baptisan bayi dan baptisan dewasa. Baptisan bayi ini diterimakan oleh seseorang yang berusia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ataupun usia sebelum menginjak usia dewasa. Jadi kalau misalnya Pak Rivaldo, Rivaldo berapa? Oh, 12 tahun. Nah, masih diboleh dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa. Kalau untuk usia 12 tahun. Beda lagi kalau usia orang yang masih usia 6 tahun, 5 tahun, itu berarti masih dikategorikan dalam baptisan dewasa. Baptisan dewasa itu sendiri memang sama dengan baptisan bayi, namun perbedaannya itu terdapat akal budi dan kesadaran dalam diri manusia yang semakin tinggi. Jadi ada beda antara orang yang sudah dewasa dan orang yang masih kanak-kanak. Kalau misalnya masih kanak-kanak itu, ya kemungkinan besar orang-orang masih suka bermain, masih banyak dengan hal-hal yang imajinatif. Sedangkan kalau orang yang sudah dewasa itu cenderung berpikir rasional dan mempunyai kehendak yang kuat, sehingga orang yang menerima baptisan itu, dalam hal ini orang yang sudah dewasa, perlu dibedakan dengan mereka yang masih anak-anak atau bayi. Secara lengkap, gereja menekankan bahwa orang yang menerima sakrament baptisan orang yang sudah dewasa itu mempunyai syarat-syarat yang tersendiri. Secara umum, syarat-syarat orang dewasa pun juga sama halnya dengan syarat-syarat pembaptisan bayi, yaitu harus adanya iman yang kalau orang dewasa itu diungkapkan oleh dirinya, kalau masih bayi itu diungkapkan oleh orang tuanya sendiri. Nah, ya, tadi kita sudah lihat tentang baptisan dewasa dan baptisan bayi. Sekarang kita lihat syarat-syarat dari baptisan dewasa dan baptisan bayi. Yohan, jangan menguap Yohan. Yohan berdiri. Berdiri dulu, kau dulu di muka. Pindah dari Yohan. Pindah dari Citra. Yohan pindah Citra. Citra pindah di belakang. Yohan maju di depan. Cepat. Ya. Yohan, tolong bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Yohan mau kita suci tadi sudah baca tadi. Tidak baca tadi, tidak tahu. Oh, sudah, kalau begitu sudah pas. Yohan baca Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Silakan Yohan. Ya, baik, terima kasih Yohan. Tepuk tangan untuk Yohan dulu. Nah, berikut jangan menguap Yohan. Kalau menguap lagi, perhatian suruh baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Nah,
Kalau di baptisan bayi itu menjadi sahnya itu dibutuhkan pendampingan dari orang tua dan gereja bagi baptisan tersebut. Jadi kalau misalnya Yohan mau dibaptis itu waktu masih kecil, Yohan masih menyanyi. Nah, Yohan itu memerlukan pendampingan dari orang tua dan juga pendampingan dari gereja. Dari gereja itu siapa? Misalnya Mama Ani, atau opa, tante, katekis, ataupun siapa saja. Jadi untuk dapat mencapai suatu keabsahan dalam sakramen baptis bagi bayi itu diperlukan pendampingan dari orang yang sudah dewasa dalam iman. Sedangkan bagi orang-orang yang sudah dewasa, sakramen baptis bisa menjadi sah apabila dia telah mengakui iman kekristenannya di hadapan umat Kristiani. Bagaimana pengungkapan iman seseorang? Itulah credo. Jadi biasa kalau di gereja itu, kalau ada yang mau menerima sakramen baptis, kalau misalnya dalam perkawinan, orang dari gereja lain ataupun dari agama lain ingin menjadi Katolik, jadi dia itu pasti kita melihat bahwa dia itu mengakukan iman kepercayaan Katolik di depan umum sebagai salah satu syarat agar dia bisa diterima di dalam gereja Katolik dan mendapatkan sakramen baptis. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan tentang istilah-istilah teknis yang sering kita jumpai saat kita mempelajari sakramen baptis. Nah, di dalam kata yang telah kita bagikan itu ada 4 istilah teknis yang biasa kita dengarkan ketika kita mempelajari sakramen baptis. Nah, fakta sengaja itu cuma taruh 4 poin saja tanpa adanya penjelasan, yaitu kategumen dalam kata katekis, katekese, dan katekismus. Nah, adakah teman-teman yang tahu salah satu saja atau salah 2, salah 3 dari 4 istilah teknis yang kita tuliskan di dalam traktat yang telah kita bagi? Ada yang tahu? Ya, Cinta, silakan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Cinta. Jadi, katekumen itu benar tadi kita jelaskan. Katekumen itu adalah calon baptis atau orang yang hendak menerimakan sakramen baptis. Benar. Lalu yang kedua, katekis. Ada yang tahu istilah katekis? Ayo, yang malu-malu. Katekis. Ada yang tahu tidak apa itu katekis? Ya, kita tunjuk saja ya, kalau begitu ya. Oke, kita tunjuk saja. Kita tunjuk mana absen? 12 absen. Oh, ada kesempatan kualitas. Oh iya, sudah. Itu yang bisa. Nanti ambilnya kalau sudah materi, nanti kita sudah ambil. Ada yang tahu istilah katekis? Ya, baik. Mungkin akan jelaskan saya. Katekis itu adalah guru agama atau orang-orang yang mempelajari secara mendalam tentang iman Katolik. Katekis ini adalah orang-orang awam yang belajar, entah dia lulus dari paroki ataupun ia dengan keinginannya sendiri mau untuk belajar dan mendalami iman kekristenan. Nah, jadi mungkin kalau saya maksudnya sebagai frater, nah ada juga teman-teman lain yang membantu frater, yang membantu imam, membantu uskup untuk menjalankan karya-karya pastoral di teman-teman. Nah,
itulah katekis. Mereka itu membantu untuk mengajarkan iman kekristenan, iman akan Yesus Kristus dengan baik, dengan lugas, dan dengan tepat. Walaupun unsur kemanusiaan mereka, misalnya boleh salah, orang boleh misalnya lelah ataupun kesalahan-kesalahan teknis lainnya, tetap masih ada di dalam mereka. Selanjutnya, katekese. Ada yang tahu katekese? Yang lain dulu, jangan Citra terus. Tadi Yohan juga sudah. Yang lain. Ya baik, kalau begitu kita jawab saya. Katekese itu adalah bahan ajaran atau pewartaan iman tentang Yesus Kristus. Jadi misalnya yang dibawakan oleh katekis itu adalah katekese yang disampaikan kepada umat. Contohnya dalam penerimaan sakrament baptis itu ialah katekese. Jadi katekese ini bisa dalam bentuk pengajaran ataupun dalam penyampaian secara lisan. Itu sudah termasuk katekese. Frater juga berdiri saat ini sedang memberikan katekese kepada teman-teman. Jadi katekese yang diberikan ini tergolong dalam katekese sekolah. Berikut katekismus. Ada yang sudah pernah mendengar istilah katekismus? Ya, Juan, silakan Juan. Katekismus sudah pernah dengar? Ya, silakan. Ya, benar. Tepukan untuk Juan. Nah, katekismus itu benar. Itu buku yang berisi tentang ajaran pokok-pokok iman. Benar. Jadi katekismus ini merupakan buku di mana pokok-pokok iman yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada para rasul itu kemudian diteruskan oleh gereja dan direkam secara tertulis dan dimasukkan ke dalam katekismus. Selanjutnya kita masuk ke dalam buah atau lambang sakramen baptis. Nah, di dalam buah atau lambang dari sakramen baptis ini, gereja membaginya ke dalam 5 bagian. Jadi ketika orang menerima sakramen baptis, gereja mengajarkan dan gereja meyakini bahwa ada 5 hal, 5 rahmat, 5 buah yang didapatkan oleh seseorang. Yang pertama yaitu menghapus dosa asal. Jadi pada saat kita belajar kekatolikan atau belajar tentang iman Katolik, dan tersangka juga sudah didapat dosa asal itu mengandung nilai lebih iya. Berikutnya yaitu buah atau lambang dari sakramen baptis. Terdapat 5 buah atau 5 lambang yang bisa diterima seseorang ketika ia menerima sakramen baptis. Yang pertama yaitu menghapus dosa asal. Gereja mengajarkan bahwa manusia itu sejak ia lahir sudah mempunyai dosa asal. Teman-teman ada yang tahu apa dosa asal? Ayo yang lain, jangan dulu Citra. Citra sudah, Juan sudah, Gio juga sudah. Ya, Aceh, silakan. Apa itu dosa asal? Ya, benar Aceh. Tepukan dulu untuk Aceh. Jadi dosa asal itu adalah dosa yang diturun-temurunkan dan sampai kepada kita sejak dari zaman Adam dan Hawa. Jadi ketika manusia Adam dan Hawa berbuat dosa, nah dosa itu tetap terjadi turun-temurun di dalam diri kita. Namun walaupun orang terkadang berpikir, apakah dosa asal itu tetap ada meskipun orang tidak ikut dosa itu. Nah, itu yang dinamakan dosa asal.
dosa yang tetap ada dengan diri manusia sejak lahir. Ketika mereka mendapatkan sakramen baptis, teman-teman, orang yang mendapatkan itu dihapuskan dosa asalnya. Jadi sakramen baptis ini dia bisa membuat orang itu berada dalam keadaan terpulihkan dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Dan hal ini dosa asal. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, Dokter, siapa poin kelima sebagai sensitivity? Nah, ini yang menjadi tugas dari teman-teman sekalian. Teman-teman, Frater ingin menugaskan kepada kita semua untuk mencari poin kedua dan sampai poin kelima dari buah atau halaman sakramen baptis. Jadi, tugas untuk kita semua harus dicatat, jangan lupa mencari buah atau halaman dari sakramen baptis. Tugas ini harus dimasukkan di depan sebelum kita masuk. Buku yang hendak dituliskan PR itu sudah ada di dalam meja, sudah ada di atas meja Frater. Nah, sekian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jadi dari 6 poin yang kita telah bahas bersama, ada teman-teman yang ingin bertanya tentang sakramen baptis. Dari arti baptis, dari dasar biblis, lambang-lambang, jenis-jenis baptisan, istilah teknis, atau buah dari sakramen baptis. Ada teman-teman yang mau bertanya? Ayo, jangan mau bertanya, mesti bertanya. Atau selapar sudah kritis begini loh, selapar. Oke ya. Begitu orang sampai di sini bertemu. Ketua kelas absen. Sebelum kita beralih, ketua kelas bersama baca. Orang berdoa dulu bersama. Orang doa dulu untuk rangkaian pembelajaran kita dengan doa. Ambil sikap sempurna. Tolong berdoa selama dia dan kemudian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, Tuhan Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketua kelas, ini semua, hadir semua ketua kelas. Oke, mari ketua kelas. Ya, oke. Nanti beberapa orang minggu depannya jangan lupa bertugas dan ingat kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau baca ataupun bertanya tentang hal-hal di luar materi pun, namun tetap ini kita berikan harap baca berkata, jangan kalau malu, jangan sungkan-sungkan, langsung dibaca. Baca selamat malam misalnya, bilang selamat malam, ini siapa nama, bilang mau bertanya apa, dan sebagainya. Oke, sampai sini jangan buat tanya. Ada yang masih bertanya? Kurang jelas? Kalau sebenarnya hampir semua balik. Ya, kalau begitu teman-teman, kita kembali dulu. Kita kembali nanti minggu depan lagi kita belajar masuk ke dalam materi berikut tentang sakramen Ekaristi. Jadi harap teman-teman baca dulu materi tentang sakramen Ekaristi.
Bapak akan kirimkan traktatnya ke dalam WA kalian. Ya, oke. Sampai berjumpa di depan.